Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya mau membagikan langkah atau cara merangkai kabel atau merangkai jalur-jalur kelistrikan Honda GL Max atau GL Pro Neotech. Pertama-tama kita harus menyiapkan barang-barangnya, dan langkah-langkahnya pertama-tama kita harus mengerti jalur, warna kabel dan posisi soket. Contohnya seperti soket CDI dan soket kiprok, itu kita harus mengetahui posisi jalurnya dan warna kabelnya. Itu kuncinya. Nah, kalau kita nggak hafal karena kita masih pemulaan, itu kita nggak usah susah-susah. Kalau zaman dulu kita harus tanya dengan guru. Karena sekarang zamannya sudah maju, maka kita harus memanfaatkan kemajuan zaman ini, yaitu dengan cara memanfaatkan Android kita, internet kita, yaitu kita langsung aja buka Google, kemudian kita cari katalog atau warna kabel bodi motor apa yang mau kita bagusin atau mau kita tata. Itu dengan cara kita Google, kemudian kita ketik contohnya warna kabel bodi GL Max. Nah, itu nanti akan muncul warna-warna kabel dan penjelasannya kalau kita nggak tahu, kecuali kita ada guru atau sekolah, di pelajaran sekolah ada. Tapi berhubung kita orang awam nggak sekolah, ya caranya yaitu buka Google, buka Google, kemudian kita catat di kertas atau apa gitu, kemudian langsung mempraktekannya. Biasanya kalau seperti warna-warna kabel, warna standarnya itu hijau. Kalau hijau itu rata Honda semua itu masa. Kemudian warna hitam itu untuk Honda adalah positif dari kontak, output kontak. Sedangkan kabel merah seperti ini, kabel merah itu adalah kabel positif aki menuju kontak. Kemudian kalau untuk GL Max, habis dari kontak akan keluar kabel merah strip hitam. Nah, itu larinya ke positif CDI karena GL Max menganut sistem pengapian DC, maka kabelnya merah strip hitam seperti ini. Nah, kemudian untuk jalur pengapian, yaitu kabelnya antara lain letaknya di soket CDI. Mama ini lur, generasi penerus cewek tapi suka dengan motor. Kemudian untuk warna soket kiprok, soket CDI, warna untuk pulsar itu biasanya biru, warna biru. Kemudian biru strip hitam. Kemudian warna kabel warna hitam laras kuning itu adalah kabel menuju koil. Sedangkan
kemudian kalau sudah tahu warna kabelnya, kemudian langsung eksekusi. Ini saya pertama ya persiapkan bahan-bahannya, kabel seperti ini, karena intinya untuk merakit ulang, maka kita harus mempersiapkan kabel-kabelnya. Gitu. Kalau untuk pemula caranya yaitu kalau kita nonton YouTube kadang itu bingung karena penjelasan sama waktu kita nanggapi kadang orang bingung. Yaitu cara yang simpel, kita harus membuka Google, kemudian ada keterangannya kabel ini larinya ke sini, itu ada penjelasannya. Jadi lebih enak kita buka Google, kemudian kita catat di kertas atau di buku, terus kemudian kita aplikasikan, langsung praktek. Itu kalau seperti kabel min itu rata semua, rata jurusannya ke bodi. Terus kemudian kalau untuk resteng atau sein, lampu sein kanan kiri, untuk gelmet simpel yaitu warna kabel oranye sama kabel biru laut. Kemudian untuk kabel jurusan gas ke flasher atau otomatis sein, yaitu dari kabel hitam masuk ke flasher, kemudian output flasher itu di kabel abu-abu, kemudian langsung ke stop kontak. Nah kemudian stop kontak yang kiri oranye, yang kanan biru laut. Itu kalau sudah tahu warna kabel kan nyaman. Itu kuncinya kita harus mengetahui warna kabel dulu, warna dan fungsi jurusannya. Kalau kita belum tahu warna jurusan kabelnya kan kesulitan. Cara yang simpel yaitu buka Google, kemudian kita catat, terus kemudian kita praktekkan. Dan kalau kita mau mengganti kabel bodi, kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Kalau masalah warna, kalau bisa itu warna yang sesuai. Kalau nggak ada ya seadanya, yang penting jangan sampai satu warna atau dua warna. Kita akan kebingungan kita ngurut kabelnya, kebingungan. Kalau bisa kita sesuaikan dengan warna aslinya. Seenggaknya seperti merah itu khusus positif dari api ke kontak, kemudian hijau khusus masa, kemudian hitam khusus positif, begitu. Jadi enggak amburadul. Terus kemudian warna kabel ke lampu itu rata semua motor warna kuning. Dari spool ke kiprok, ke hubungan kiprok, kemudian ke stop kontak itu warna kuning untuk semua motor, khususnya Honda juga kuning. Gitu. Langkahnya yang paling nyaman yaitu kita harus memanfaatkan HP kita buka internet, kemudian kita catat, terus kita praktekkan. Gitu. Terus kemudian di Google juga ada, kita harus mengetahui posisi soket-soket seperti soket CDI, terus soket kiprok, karena kalau soket baru kan tidak sesuai warnanya biasanya, kecuali soket masih soket standarnya itu masih sesuai. Tapi kalau sudah gantian, kita harus menghafalkan posisi seperti ini. Ini adalah soket kiprok punya GL maupun bebek Yamaha yang halwave seperti ini. Untuk posisi soket, kalau kiprok GL standarnya GL itu kita harus mengetahui posisi. Ini penjelasan tentang posisi ini ada di Google, ada dijelaskan seperti ini. Kalau ini standar ini.
posisinya seperti ini. Ini kan kalau warna soket baru atau kita beli di toko itu pasti warnanya ngaco, nggak sesuai standarnya. Tapi kita yaitu menghafalkan posisi. Kalau untuk kiprok GL atau Supra, kiprok yang soketnya warnanya hitam, itu posisi di sini adalah ke lampu, kemudian massa, kemudian ini yang atas kiri ini posisinya adalah ke aki, terus kemudian yang di sini adalah sepul pengisian. Tuh. Nah, kalau untuk Tiger ataupun Mega Pro itu warna posisi soketnya seperti ini. Soket 1 ini adalah pengisian ke aki, kemudian yang tengah ini ke lampu, sebelah kanan atas ini ke massa, kemudian yang dua kanan kiri ini adalah ke sepul atau gulungan. Itu ini kita kalau kita membuka Google ada keterangannya. Jadi kita buka Google, kemudian kita gambar skemanya, kemudian kita catat posisinya. Jadi tinggal mengurutkan ke kabelnya saja, kita harus langsung menghubungkan kalau kita sudah tahu posisinya. Karena kalau yaitu tadi, soalnya untuk warna kabel soket kita beli di toko pasti warnanya nggak sesuai dengan standarnya, kecuali soket masih standar bawaan motor. Itu kuncinya, kita harus mengetahui posisinya. Kalau kelistrikan bodi itu ya gitu-gitu aja. Tuh, kuncinya kita memanfaatkan HP kita buka Google, kita catat ya. Sekian dulu langkah-langkah cara saya yang saya praktekkan. Kita sebagai orang awam tidak sekolah, cara-cara seperti itu. Sekian dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk para master mohon dikoreksi bila ada bila ada salahnya, ada kekurangannya mohon diberitahu, kita sharing biar kita saling tahu atau saling memberitahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.